acara ini saya akan membacakan rangkuman peristiwa sejarah penting bagi Indonesia, yaitu rangkuman sejarah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Julian Raffi Prasaputra, saya dari kelas PS2. Dan saya hari ini akan membacakan rangkuman peristiwa kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Setiap tanggal 17 Agustus, masyarakat tanah air selalu memperingati Hari Proklamasi. Tanggal tersebut merupakan titik balik dari sejarah kemerdekaan Indonesia yang cukup panjang, di mana sebelumnya penduduk tanah air sempat dijajah selama bertahun-tahun. Sebelum proklamasi terjadi, terdapat banyak peristiwa penting yang latar belakanginya. Yang pertama, ada Jepang kalah dari Sekutu. Latar belakang pembacaan teks proklamasi dimulai atas penyerahan Jepang terhadap Sekutu, di mana sebelumnya Jepang pada tahun 1944 telah mengumumkan bahwa Hindia Timur, yakni Indonesia, diperbolehkan merdeka di kemudian hari. Pengumuman tersebut dilakukan karena tentara Jepang sudah semakin terbesar. Bahkan Kepulauan Saipan juga berhasil direbut dari Jepang. Sehingga selanjutnya pada tahun 1945 dibentuklah BPUPKI dan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tujuan dari pembentukan dua badan tersebut adalah untuk menarik simpati dari rakyat Indonesia agar membantu Jepang melawan Sekutu. Namun saat perang Pasifik terjadi, Hiroshima dibom pada tanggal 6 Agustus 1945 dan disusul oleh pemboman Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Penduduk Jepang menjadi korban dan akhirnya mereka mengaku kalah dari Sekutu. Buntut dari peristiwa ini yaitu Jepang berjanji memberikan kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus 1945 untuk Indonesia. Yang kedua, ada pro kontra proklamasi kepada peristiwa Rengas Dengklok. Sejarah kemerdekaan Indonesia juga mengalami pro kontra menjelang pembacaan proklamasi tersebut. Pro kontra ini terjadi antara golongan muda dan golongan tua, di mana golongan tua merupakan para anggota PPKI seperti Soekarno dan Hatta, sementara golongan muda diawali para anggota PETA dan para mahasiswa. Pro kontra ini terjadi karena golongan muda menganggap bahwa golongan tua terlalu konservatif, sebab mereka menghendaki pembacaan proklamasi harus melalui PPKI dan sesuai dengan prosedur yang telah dijanjikan oleh Jepang, yakni pada tanggal 24 Agustus 1945. Di sisi lain, golongan muda menolak jika proklamasi harus dilaksanakan melalui PPKI. Pasalnya, golongan muda menganggap bahwa PPKI merupakan bentukan Jepang dan mereka menginginkan kemerdekaan dengan kekuatan dasar sendiri. Sultan Syahrir yang masuk dalam golongan muda merupakan tokoh pertama yang mendesak Soekarno-Hatta untuk segera melakukan proklamasi. Selanjutnya, rapat resmi dilangsungkan di Pegangsaan Timur, Jakarta pada 15 Agustus 1945 yang dihadiri oleh Johar Nur Subianto, Armansyah, Urus Saleh, Komarsus, Nadari Mikana, Margono, dan Subadio. Hasil rapat yang dipimpin oleh Khairul Saleh tersebut memutuskan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak harus menggantungkan pada pihak lain dan merupakan hak rakyat itu sendiri. Meski putusan rapat yang menjadi bagian sejarah kemerdekaan Indonesia telah disampaikan kepada Soekarno-Hatta, mereka tetap bersikeras dengan pendiriannya, yaitu proklamasi terus langsungkan melalui PPKI. Sehingga pada akhirnya golongan muda membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, salah satu daerah di Kabupaten Karawang. Pilihan membawa Soekarno-Hatta ke luar Jakarta adalah untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Pengamanan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok dibantu dengan perlengkapan tentara PETA. Rengas Dengklok sendiri dipilih karena letaknya strategis dan terpencil sehingga tentara PETA bisa mengawasi setiap langkah tentara Jepang. Perumusan serta pengesahan teks proklamasi. Terjadinya peristiwa Rengas Dengklok membuat jalan pikiran Soekarno-Hatta berubah dan pada akhirnya menyetujui agar proklamasi kemerdekaan harus segera dibacakan. Setelah kembali ke Jakarta, mereka menuju kediaman Laksamana Maida untuk melakukan perumusan teks proklamasi. Rumah Laksamana Maida dipilih dan menjadi bagian dari sejarah kemerdekaan Indonesia karena Maida merupakan kepala kantor penghubung Angkatan Laut yang aman dari ancaman militer Jepang. Pertemuan di kediaman Laksamana Maida ini dihadiri pula oleh Soekarno, BM, Diah, dan Mbah Diro dari golongan muda.
Pada akhirnya, berdasarkan pembicaraan antara Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, didapatkan rumusan teks proklamasi yang langsung ditulis tangan oleh Soekarno. Naskah tulisan tangan Soekarno ini nantinya mengalami 3 perubahan setelah diketik oleh Sayuti Melih. Yang keempat, terakhir adalah pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah dirumuskan dan disahkan, pembacaan proklamasi dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mulanya rakyat dan para tentara Jepang mengira bahwa pembacaan teks tersebut akan dilakukan di lapangan Ikada. Bahkan atas dasar prasangka ini, tentara Jepang sudah memblokade lapangan Ikada terlebih dahulu. Pemimpin barisan pelopor Sudiro yang ada di lapangan Ikada pada saat itu kemudian menyampaikan situasi yang terjadi di sana kepada Muwardi, yakni Kepala Keamanan Soekarno. Saat itu ia mengetahui bahwa pembacaan proklamasi ternyata akan diikrarkan di kediaman Soekarno, Jalan Pegasan Timur 56, Jakarta. Pada saat itu, halaman samping rumah Soekarno telah dipadati oleh massa menjelang detik-detik proklamasi. Semua sibuk mempersiapkan pembacaan teks. Bahkan Fatmawati, istri Soekarno, tengah menjepit bendera dengan tangan yang ukurannya tidak standar. Setelah persiapan lengkap, teks proklamasi pun dibaca oleh Soekarno yang menjadi sejarah kemerdekaan Indonesia. Perjalanan Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan memanglah tidak sebentar. Penduduk ke tanah air harus merasakan penjajahan yang kejam dalam kurun waktu yang sangat lama. Bahkan setelah proklamasi pun dikumandangkan masih banyak perjuangan lainnya yang harus ditempuh, seperti pembuatan naskah UUD dan lainnya agar Indonesia bisa menjadi negara seperti sekarang. Sekian storytelling dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.